memasuki bulan-bulan Oktober dan tadi juga sudah ada tanda-tanda La Nina ya, sudah akan masuk. Nah, BPBD bagaimana penanganannya Pak? Matur semua yang awali dengan ngaturang pengatur baro Om Swastiastu. Baik sahabat kami Pak Taufik, Kepala Balai Wilayah 3, demikian juga para narasumber yang ada di studio TVRI. Pertama kami harus menyampaikan rasa angai bahagia dulu bahwa Provinsi Bali satu di antara 3 provinsi di seluruh Indonesia yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kaitannya dengan komitmen pemerintah daerah di dalam pengurangan risiko bencana. Bapak Gubernur menugaskan saya selaku Kepala Pelaksana tadi pagi subuh berangkat untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Doni Monardo. Di samping Provinsi Bali ada Jawa Tengah, ada Provinsi Bangka Belitung. Jadi kami masuk di 3 besar provinsi kaitannya dengan komitmen pengurangan risiko bencana multi hazard keseluruhan. Tidak hanya kita berbicara di saat kondisi sekarang di masa pandemi COVID-19. Harapan kita semua dengan apresiasi dan penghargaan ini menjadi penyemangat, motivasi bagi seluruh komponen masyarakat Keramu Bali khususnya. Secara khusus lagi kami, para personil, sahabat-sahabat tangguh baik yang ada di Provinsi Bali, teman-teman BPBD Kabupaten Kota seluruh Bali, partner kerja kami, satu diantaranya adalah BMKG, kemudian Balai yang merupakan satuan kerja vertikal yang ada di Provinsi Bali, yang selama ini kami ajak bersinergi di dalam upaya percepatan penanganan berbagai kejadian bencana. Terkait kondisi terakhir yang terjadi, peningkatan curah hujan, kalau tadi Pak Taufik dari sisi BMKG selalu memberikan update, peringatan, perakiraan, terutama berkaitan dengan cuaca ekstrim. Kami sesungguhnya duet dalam arti ketika BMKG mengeluarkan yang disebut dengan perkiraan cuaca, apalagi yang sifatnya ekstrim, menjadi tanggung jawab dan tugas kami di BPBD bersama seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat tangguh kami BPBD Kabupaten Kota. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendiseminasikan informasi itu, mensosialisasikan, dan sekaligus kita berupaya membangun sikap dan semangat kesiapsiagaan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara ketika berbicara di disaster manajemen penanggulangan bencana, ada kalimat singkat yang selalu kami katakan adalah mari mulai kita kenali risiko apa? Risiko ancaman bahaya minimal di sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Kemudian setelah kita mengenali berbagai risiko ancaman kemungkinan terjadinya bencana itu, kita menyiapkan strategi untuk menyelamatkan diri, strategi untuk menghindari terhadap ancaman bencana itu. Maka poin terakhir yang paling penting adalah sebagai tagline di manajemen penanggulangan bencana adalah siap untuk selamat. Oleh karena itu, membangun kesiapsiagaan di tengah-tengah masyarakat supaya mengarah kepada budaya sadar bencana, itulah yang kami lakukan di BPBD dengan rekan-rekan kami seluruh sahabat tangguh BPBD Kabupaten Kota seluruh Bali. Iya, salam tangguh. Wah, luar biasa. Kita akan dengan Bapak Mariadi. Pak, mengingat sekarang ini kan musim hujan, tentunya ini berkaitan dengan aliran sungai. Ini sangat berpengaruh dengan aliran sungai dan tanggul-tanggul kita yang ada. Ini bagaimana tanggapan Bapak tentang sesuatu ini? Baik, terima kasih Pak Krut. Saya izin buka. Ya.
Terima kasih Pak Ketut. Selamat malam para pemirsa Wirasa, Pak Ketut dan teman-teman semua. Jadi kami selaku unit pelaksana teknis Kementerian PUPR yang dalam hal ini mengelola sumber daya air di Provinsi Bali, kita ada 8 kabupaten, 1 kota. Kita sudah melakukan susur sungai di beberapa yang kita potensikan terjadi bencana, sehingga dengan kejadian kemarin beberapa banjir di Tabanan, lalu kabupaten termasuk Klungkung dan Gianyar serta Denpasar, kemarin di Waduk Muara juga kita sampai juga mengangkat sampah yang begitu banyak dari hulu. Ini kita lakukan rutin karena kita mengenal 2 musim saja, musim penghujan dan musim kekeringan. Kita juga diminta di musim kekeringan nanti dia akan mengelola sumber daya air. Jadi kita kenal dengan tampungan-tampungan bendungan kita yang nanti ketika musim kekeringan itu akan kita keluarkan. Nah, ketika musim hujan ini kita tampung di bendungan-bendungan itu. Untuk kaitannya aliran sungai, kita melalui bidang operasi dan pemeliharaan, kita susuri beberapa sungai yang kita anggap kritis. Kita perbaiki tanggul-tanggul yang kira-kira sudah longsor dan akan potensi longsor, sehingga kita siap menghadapi ini semua. Dan kami juga dengan teman-teman tim BWS Bali Penida, kita juga sudah menggelar posko siaga tanggap bencana di beberapa aliran sungai kita yang kita potensikan itu akan mengakibatkan bencana banjir. Itu sudah ada. Kita sudah siap siaga dengan peralatan-peralatan yang sudah ada dan bahan-bahan banjiran yang kita punya. Bahkan kita juga membantu beberapa kabupaten kemarin permintaan bahan banjiran. Kita bersinergi dengan teman-teman dinas PUPR di kabupaten maupun kota, dan juga teman-teman komunitas peduli sungai yang selalu setia dan aktif ikut bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana beliau-beliau ini mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi kejadian bencana banjir yang bagaimana tadi Pak Taufik sudah mengisyaratkan, menginfokan bahwa La Nina ini akan terjadi. Begitu Pak. Terima kasih Pak Mardi. Lanjut ke Pak Darmo Putra. Pak, Niki, kita melihat realita bahkan baru berapa jam, belum sehari penuh sudah begitu di porak-poranda di beberapa tempat dengan terjadinya banjirnya. Ada apa dengan kita, Pak? Semua lagi Pak Tur, ayo semua aja. Jadi niki pemirsa Wirasa, Om Swastiastu, niki yang berduka. Ya memang pertama kita mau menyampaikan rasa simpati karena kita juga mengetahui bahwa pada saat kejadian bencana beberapa hari yang lalu, Benten ada keluarga yang mengalami musibah. Rasa simpati kami. Dan kemudian yang kedua, sungguh mengapresiasi betapa pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini masyarakat Bali secara umum, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Itu hal yang memang sangat wajar karena dari sisi pengelolaan lingkungan, masyarakat Bali memang banyak sekali memiliki konsep-konsep atau dasar-dasar keyakinan bahwa kita harus benar-benar menjaga alam semesta ini. Ada konsep Tripekarana, dan yang utama sekali adalah Wasudewa Kutumbaka. Kita semua bersaudara. Tidak saja sesama manusia, bahkan dengan binatang, dengan batu pun kita sebenarnya mengapresiasi. Jadi konsep inilah yang menyebabkan kenapa masyarakat internasional sangat memperhatikan Bali. Selain juga kita sebagai daerah wisata. Tetapi sungguh kaget kita kenapa hanya dalam beberapa waktu terjadi kemudian hal-hal yang menyebabkan bencana itu. Jadi persoalan bencana ini bukan persoalan sederhana. Ada banyak tadi kita dengar, ada pengaruh global, lokal, topografi, perilaku, dan terutama sekali Bali memang sejak beberapa tahun yang lalu karena perkembangan pariwisata menarik
banyak sekali orang untuk datang ke Bali. Datang ke Bali tidak salah, karena kita sangat merasa bangga dengan itu. Kemudian menetap di Bali, penduduk menjadi semakin banyak. Karena penduduk semakin banyak, maka harus banyak kita siapkan tempat tinggal. Dan kadang-kadang disinilah masalahnya. Karena mungkin masih muda, tinggal di tempat yang tidak semesti bagus infrastrukturnya, pengambilan sampah, drainasenya. Akhirnya kita melihat di daerah-daerah tertentu yang kosong banyak sampah dan bungkus, apalagi sering sekali dibungkus dengan plastik. Sudah bahannya sebenarnya kalau zaman dulu kita punya lahan-lahan di desa, kita buang ke tebel, dimakan sama binatang peliharaan kita, diserap karena organik. Sekarang ini kebanyakan dibungkus lagi dengan plastik, dan inilah yang dibuang ke tempat-tempat yang seperti saya katakan tadi, dan ini menyebabkan bersuaralah kontribusi dalam penjagaan. Mudah-mudahan ini kita pahami. Niki kopinya mau karena kopi kalau dingin agak akan lebih mahal. Nah, belum disiapin. Kedua manis, kita mudah-mudahan Mari kita nikmati kopinya, kita akan saksikan. Aduh, marah-maruan kolong. Boleh kasih, Mama apa? Cita-cita jadi penyanyi, tapi gak kesampaian. Ya, temanya makin menarik, jadi pembicaraan kita makin hangat, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ayo, yuk, mau tanya kemana yuk? Sekarang Tiang akan bertanya kepada Bapak Taufik. Yes. Bapak Taufik. Langsung yuk. Bapak Taufik. Bagaimana? Iya. Panggilnya G apa Mbok? Mbok Ayu aja. Bapak Taufik yang ingin menanyakan tentang situasi pada saat ini yang sudah mulai masuk musim penghujan. Nah, prediksinya dari BMKG wilayah mana saja yang mendapat perhatian lebih banyak, yang mana rentan terjadi bencana, dan apa yang harus diwaspadai untuk menghadapi cuaca yang ekstrim niki, Bapak Taufik? Jadi begini, tadi sudah saya katakan bahwa di Bali sudah mulai masuk musim hujan pada dasar yang ketiga bulan Oktober ya. Program kami sudah cukup tepat. Artinya memasuki musim hujan itu tidak selalu tiap hari hujan. Artinya kami punya definisi bahwa ketika satu dasar yang itu mencapai 50 mm curah hujannya, dan kemudian berturut-turut 3 dasarian atau 1 bulan berikutnya konsisten lebih dari 50 mm, maka sudah memasuki musim hujan, dikatakan seperti itu. Jadi terus tadi saya sudah sampaikan bahwa sekarang ini sedang musim transisi, sehingga ditandai dengan terjadinya hujan lebat dan dalam waktu singkat maupun agak lama, dan kemudian ada angin kencang seperti ini. Oleh karena itu di bulan Oktober-November ini kita di wilayah Bali potensi untuk cuaca ekstrim diwaspadai untuk daerah Bali bagian barat, tengah, selatan, dan timur. Sementara utara masuk mulai musim hujannya agak terlambat. Jadi dia musim hujannya masuk di bulan
bahkan di bulan Januari dia baru mulai ya di Bali utara Pulau Laut ya, yang sekarang sedang kekeringan. Jadi di Bali itu unik ya, di tengah sudah hujan tapi di utara daerah utara timur laut ya, daerah mana itu utara timur laut. Nah, itu masih kekeringan di beberapa tempat di daerah Buleleng itu. Sehingga begitulah keadaannya Bali itu, karena tadi topografi salah satunya penyebabnya. Kemudian jadi tipikal musim hujannya itu berbeda dengan 2019, karena 2019 itu banyak kemaraunya ya. Dan 2020 ini karena tadi ada pengaruh La Nina, maka perlu diwaspadai walaupun La Ninanya masih lemah, tapi nanti akan meningkat menjadi moderate sekitar akhir tahun, maka perlu diwaspadai adanya hujan lebat. Sehingga kalau menurut saya ini kita semua stakeholder harus saling bahu-membahu, sering bersinergi untuk bisa menanggulangi masalah akibat dari hujan lebat tersebut, misalnya banjir, tanah longsor dan sebagainya. Sehingga kami siaplah untuk memberikan informasi cuaca ekstrim, melalui media-media yang kami siapkan nanti. Ya, jadinya nanti masyarakat juga biar cepat dapat info Pak ya. Jadi baik. Terutama stakeholder mungkin tadi dengan Balai Wilayah Sungai ya, mungkin kayaknya sudah masuk di grup kami untuk peringatan dini cuaca ekstrim, itu bisa menjadi acuan untuk nanti tindakan cepatnya seperti apa. Iya, betul. Terima kasih. Artinya masalah banjir atau longsor itu bukan faktor hujan, itu bukan satu-satunya. Jadi bukan satu-satunya, itu adalah salah satu faktor penyebabnya. Penyebabnya lain kan yang lebih tahu mungkin dari dari balai sungai tadi ya. Mungkin karena pendangkalan sungai dan sebagainya. Kami hanya mengimbau saja kepada masyarakat di bantaran sungai atau di tempat-tempat yang rawan longsor agar waspada ya dalam musim hujan ini. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Langsung menuju Pak Kalaksa. Pak Kalaksa, dengan kejadian yang kemarin dan tentunya juga masih ada kemungkinan akan terjadi cuaca ekstrim. Persiapan apa yang dilakukan BPBD, dan ada nggak titik fokus di beberapa daerah yang kemungkinan akan terjadi yang difokuskan oleh BPBD? Iya, kami di BPBD kan selalu rumus kami 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Di BPBD dan sahabat-sahabat kami, stakeholder terkait, tidak ada yang namanya tanggal merah. Hari Minggu, hari Sabtu, hari libur, teman-teman tetap standby di provinsi, kabupaten kota terutama di posko induk BPBD, rekan-rekan selalu standby. Kami mengaturnya dengan pola 3 shift untuk mengantisipasi segala kemungkinan bencana yang ada di wilayah masing-masing. Jika ditanya apakah ada wilayah khusus yang menjadi fokus perhatian kami, sesungguhnya hampir semua daerah berpotensi untuk di Provinsi Bali. 8 kabupaten dan 1 kota. Jika kita flashback berdasarkan riwayat dan pengalaman tahun-tahun terdahulu, kita melihat di 2019 hari tanpa hujannya cukup panjang. Tetapi sekali ada hujan, kondisinya sangat lebat, sehingga kita dalam tanda kutip seolah-olah kelabakan. Baik drainase saluran yang tidak bagus, kurangnya mungkin kesadaran sebagian masyarakat kita yang untuk pembersihan berbagai selokan dan lain sebagainya. Oleh karena itu menjadi tugas kami BPBD, tugas kita semua komponen stakeholder terkait, mari kita dengan penuh kesadaran sekurang-kurangnya di wilayah sekitar tempat tinggal kita sendiri untuk melakukan upaya pembersihan drainase, pembersihan saluran got dan lain sebagainya, sampai kepada kegiatan susur sungai yang tujuan utamanya adalah melakukan upaya pembersihan. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur dalam hal ini,
telah menerbitkan sebuah regulasi untuk mengakomodir yang isinya adalah untuk memberikan perhatian kepada warga yang tertimpa bencana, yaitu peraturan gubernur tentang bantuan sosial tidak terencana, di mana sasarannya kepada perorangan jika tempat tinggalnya terkena terjangan bencana dan porak-poranda hancur begitu mengalami kerusakan. Oleh amanat peraturan gubernur itu diberikan semacam sumbangan berupa bantuan sosial yang besarannya tentu melalui proses verifikasi oleh tim. Jika berbicara korban jiwa, baik yang meninggal, luka berat dan luka ringan, dalam amanat Pergub disebutkan sebagai santunan. Yang meninggal diberikan santunan sejumlah 15 juta, demikian juga yang luka berat 15 juta juga, yang luka ringan 10 juta. Sampai saat ini sudah menjelang akhir tahun 2020, kami mengelola total 4 miliar dana bantuan sosial tidak terencana di BPBD. Sampai dengan perhitungan akhir September, anggaran yang masih tersisa kisaran di 1,3 miliar. Ini salah satunya adalah untuk mengakomodir, merespon kejadian yang terjadi hari Sabtu yang lalu. Karena memang esensi adanya sebuah pemerintahan sampai di tingkat terbawah, yaitu pemerintah daerah, adalah selalu hadir, selalu ada di tengah-tengah masyarakat, minimal memberikan respon atau harus bisa memberikan berupa bantuan sosial dalam bentuk tunai, sedikit meringankan beban dan keadaan yang dialami oleh masyarakat Keramu Bali khususnya. Iya. Terima kasih Pak Kalaksa, dan kita tahu beliaunya sudah waktu take off sekarang. Iya. Terima kasih, semoga selamat sampai di tujuan Pak Kalaksa. Matur suksema, Keramu Bali sareng sami di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana lainnya tetap kita harus waspada, karena tetap akan mengintai terhadap potensi ancaman bencana lain di luar pandemi COVID-19. Ya. Tetap tingkatkan kesiapsiagaan. Matur suksema, Salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Iya, terima kasih Pak Kalaksa. Semoga selalu sehat. Semoga selamat sampai di tujuan. Ya. Nah, sekarang ke Pak Mariadi. Ini kan sudah diterapkan juga bahwasanya ya itu kalau kita bilang masalah curah hujan ya udah, oke, curah hujan itu yang namanya ada halang. Nah, sekarang ini tentang aliran sungai ini, kesiapan daripada aliran ini akan juga menentukan terjadinya bencana juga. Nah, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan BWS untuk mengantisipasi hal ini? Ya, baik Pak Utut, terima kasih. Jadi kami dari BWS sering juga melakukan susur sungai sama yang dilakukan tadi Pak Kalaksa. Kita juga mengidentifikasi beberapa aliran sungai yang dikira merupakan potensi akan terjadi bencana, dan kita melalui bidang OP segera kita perbaiki. Dan untuk sinergitas kita juga dengan beberapa komunitas peduli sungai, dengan masyarakat dan stakeholder lainnya, kita bersinergi. Bahkan nanti kita di hari Kamis besok kami akan melakukan sinergitas dengan beberapa komunitas, lalu pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, bagaimana kita menjaga lingkungan sehingga potensi-potensi aliran yang akan membahayakan terhadap terjadinya bencana ini kita minimalisir. Begitu Pak. Jadi sudah ada masalah. Nah, ya, ada nggak kira-kira, ya kita kan masih punya bendungan, waduk yang ada di Bali, ada nggak kira-kira yang menurut Bapaknya yang memungkinkan itu untuk menjadikan suatu bencana nantinya akan terjadi bencana, atau mungkin ada hal-hal yang kurang bagus ini? Ya, kita memang sudah beri informasi dari Pak tadi Pak Topik terkait ada juga bencana La Nina, bencana banjir, dan bencana bahkan tsunami. Kami di grup ada itu semua. Kami juga sudah melakukan identifikasi beberapa bendungan kita. Dari 5 bendungan ini kita ada namanya rencana tindak darurat. Kami juga akan segera mensosialisasikan dengan masyarakat bagaimana nanti memitigasi apabila terjadi bencana gempa bumi maupun tsunami nanti, untuk
masyarakat menyelamatkan diri. Nanti kita udah akan sosialisasi terhadap rencana tindak darurat dari beberapa bendungan. Kita punya 5 bendungan yang sudah jadi, dan kita akan ongoing ini ada 2 bendungan, Sidan dan Tambu. Kita sudah. Jadi kondisinya saat ini yang kelima bendungan itu sudah bagus Pak, artinya sudah siap. Kan menghubungnya Satgas Bandung. Mungkin kan ke curah hujan yang begitu tinggi ini untuk menampungnya sudah siap. Ya, siap. Kami karena di tahun ini sedang merehabilitasi semua 5 bendungan tadi itu. Ya, jadi teman-teman di tiap posko bendungan sudah siap. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Nah, artinya kita sebagai masyarakat itu sudah mulai tenang ya. Jadi, dibalik hukumanku kepentingan dalam menjaga lingkungan dan juga kebencanaan, kira-kira menurut Pak Darong Putra ini apa yang dilakukan masyarakat seharusnya dilakukan masyarakat di dalam hal untuk menyelamatkan dalam kebencanaan ini, Pak? Ya, memang perbedaan kita sebagai umat manusia dengan katakanlah keledai ya, maaf ini dengan binatang. Kita tidak mungkin harusnya berusaha jatuh ke lubang yang sama setiap saat kan ya. Karena masalah banjir, hujan yang besar ini kan setiap tahun kita. Jadi manusia harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Artinya untuk selamat kita harus mempersiapkan diri. Maka oleh sebab itu masyarakat dari sisi lingkungan sebenarnya sudah cukup banyak disosialisasikan. Misalnya walaupun rumahnya kecil, berusaha membuat resapan air dengan bioporin. Karena selain kita bisa menanggulangi persoalan sampah dari dapur segala macam, dia juga bisa menampung air pada saat hujan. Walaupun sekecil apapun, kalau ini kita kerjakan bersama-sama, maka dampaknya, impaknya itu akan luar biasa. Dan juga peraturan juga sudah mensyaratkan setiap ada bangunan harus menyiapkan semacam kolam peresapan misalnya. Ini di sampahannya dan sebagainya. Sehingga masyarakat seperti ini urban untuk kehidupan ekonominya mereka juga mereka sibuk. Jadi mereka kadang-kadang mengabaikan atau memprioritaskan ke nomor sekian persoalan-persoalan seperti sampah, banjir dan sebagainya karena untuk mencari penghidupan sehari-hari. Nah, disinilah seperti tadi saya apresiasi kepentingan atau negara hadir kalau ada persoalan-persoalan ini. Dan saya bersyukur karena kegiatan sosialisasi seperti ini sudah jauh-jauh hari kita lakukan. Dan kita lihat juga di jalan-jalan pohon-pohon yang besar sudah mulai dipangkas. Drainase selokan sudah dibersihkan. Inilah yang memang harus kita upayakan rutin dilakukan. Tidak pada saat begitu ada kejadian baru kita kaget. Jadi karena ini kegiatan rutin, saya yakin semua sudah dipersiapkan dan mari kita berdoa bersama-sama agar ber yang nanti ini banyak hujannya. November, Desember, mungkin Januari, benar-benar bencana itu kita bisa atasi. Ya, malahan berbahagia. Berbahagia. Tidak ada kejadian. Ya, dikasih dulu kopinya. Silakan ke ada singkong, ada jagung, dan kita kasihkan dulu yang satu. TVRI Bali, media pemerintah. Acara Wirasa Ring TVRI, media pemersatu bangsa. Di rumah durusang sarangin acara puniki lintang telepon ring 0361 2377 menawi wenten pertanyaan-pertanyaan durusang. Penapi rasa kopinya. Sampun pas juga lah. Enak sih. Enak ya. Ya 50.000 aja. Siap. Gitu, mungkin yang pengen nanya lagi sama Pak. Silakan. Niki kan di satu sisi hujan yang lebat nih membawa bencana bagi lingkungan. Nah, di sisi lain kan hujan bisa juga menjadi berkah bagi kita semua. Nah, napi upaya yang bisa dilakukan masyarakat supaya air hujan nih bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat gitu. Iya, ini hal yang penting sekali sebenarnya. Sekarang niki secara regulasi kemudian perencanaan sudah sangat populer dikenal dengan namanya pembangunan hijau, green development.
semua kegiatan pembangunan, teman-teman kita ahli-ahli desain, arsitek, sudah sangat paham. Air hujan itu adalah sumber daya yang sangat mahal, air itu sangat mahal. Jadi, oleh sebab itu konsep pembangunan, misalnya di perencanaan bangunan, itu biasanya sudah didesain. Air hujan ditampung khususnya untuk daerah-daerah yang memang agak susah. Seperti zaman kita lihat di bukit misalnya. Tahun 70-an orang nggak mau tinggal di sana karena ada air. Tapi sekarang konsep pembangunan hijau ini, setiap bangunan itu sudah dikonsepkan seperti orang-orang tua zaman dulu yang tinggal di sana. Kalau orang tua yang dulu tinggal di sana sudah dengan sendirinya mereka menampung air hujan karena itu sangat berharga. Pada saat musim kemarau, musim hujan mereka tampung. Dan ini namanya konsep pembangunan hijau. Konsep yang tadi saya sebutkan sederhana itu adalah biopori itu, sama seperti zaman kita dulu tinggal di desa, tidak seperti sekarang padat. Pasti rumah kita itu di dapur, di depannya itu ada gebel tempat nampung air, di bawahnya itu pasti ada semacam lubang yang di atasnya ditutup. Semua air itu masuk ke sana, dia tidak terbuang, dia akan meresap ke tanah, kemudian mengalir, dia menyuburkan tanaman-tanaman, dan seringkali pada saat musim hujan itu masih ada airnya. Konsep orang tua kita ini sudah luar biasa sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang kita terutama kepada adik-adik yang baru mulai akan membangun rumah dan sebagainya, itu biasakan sekecil apapun konsep tampungan air hujan itu kita manfaatkan. Ke depan, mau nggak mau, kita akan menuju ke sana. Sama seperti pembelajaran yang diberikan oleh saudara kita, virus corona ini kan. Ini kan saudara kita sebenarnya. Dia memperingati kita manusia. Ini loh, hati-hati. Kalau seperti ini keadaannya, maka kami walaupun kecil sangat bisa berdampak luar biasa. Hal yang sama juga demikian. Dua binede ini kan sama, satu dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan, rental yang positif, rental yang negatif. Yang negatifnya oke lah kita tadi persiapkan, rental pemerintahan, kita bersama sosialisasikan, tetapi akan sangat besar artinya kalau itu mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi, bikin biopori, dari dilakukan oleh kita bersama secara keseluruhan, dan tidak boleh menunggu waktu gitu loh, harus mulai sekarang. Kalau sekarang belum, mungkin genjang gitu loh, mulai kita beli tempat untuk bikin biopori misalnya, mulai kita bikin lubang kecil, dan sampah organik kita masukkan ke sana. Nah, sampai 24 hari dia itu sudah ada kompos subur, kita pakai untuk nanam cabai dan sebagainya. Luar biasa ya. Air hujan itu akan tertampung di sana. Memang masalahnya seperti tadi saya bilang bahwa di perkotaan itu kesibukan pembangunan lahan kecil semua ditutup, trotoar dipakai untuk berdagang karena untuk penghidupan ya, pakai parkir dan sebagainya, menyebabkan memang semua areal tanah itu tertutup oleh beton. Itu yang kita jadikan pelajaran kecil. Pada saat hujannya sebentar saja, air ini mencari tempat, carilah ke daerah-daerah yang topografinya agak curam, kemudian yang agak rendah dan sebagainya. Kasihan mereka, kasihan yang saudara-saudara kita yang mengalami masalah seperti itu karena memang ketidakpernyataan. Demikian yang terima kasih Pak Darmaputra, luar biasa ya. Jadi hujan itu bukan semata-mata tentang bencana, tapi ada berkah di baliknya itu kalau kita bisa memaknai itu sendiri. Nah, saya akan ketemu Pak Taufik. Pak Taufik, ini apa benar ya ada berita yang beredar bahwasanya Bali ini berada di kawasan gempa yang bahkan magnitudo 8,8. Ini apa benar Pak? Dan wilayah mana aja yang berpotensi terjadi gempa yang besar itu Pak? Baik, sebelum menjawab tadi pertanyaan barusan, saya tadi ada ketinggalan sedikit keterangan bahwa mulai tanggal 11 sampai 20 Oktober 2020 kami memperkirakan setiap dasarian ya, setiap 10 harian
peluang terjadi hujan itu di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Batu, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kecamatan Bajarangkang, Kecamatan Susuk, Kecamatan Buku, Kecamatan Bangli, Kecamatan Selat, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Rendang, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Usungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Kasada. Itu yang kami perkirakan 10 hari ke depan ini. Sehingga kalau di situ misalnya ada daerah potensi banjir bisa disampaikan, bisa lebih waspada pada masyarakat. Terus kemudian tadi potensi gempa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia, bukan hanya Bali ya, Indonesia itu berada pada ring of fire. Jadi daerah pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik ya, yang lempeng besarnya. Ada juga Filipina sedikit. Nah, konsekuensinya itu sudah merupakan takdir yang maha kuasa ya. Kita berada di jalur seperti itu, sehingga akan banyak terjadi gempa-gempa yang disebabkan oleh aktivitas ketiga lempeng tersebut. Jadi kita juga tidak hanya sendiri di dunia itu, banyak sekali daerah lain yang dilewati oleh jalur gempa, seperti Jepang, seperti Amerika sendiri, Amerika bagian selatan, bagian bawah itu, kemudian daratan Asia, daratan Cina, dan sebagainya. Kebetulan lempeng itu pertemuannya berada di laut di Indonesia itu, sehingga ada bahaya lain, yaitu akibat dari gempa itu tsunami. Gempa di dasar laut bisa menemukan tsunami. Sehingga terus kemudian kami Pusat Studi Gempa Bumi Nasional mengadakan penelitian bersama. Di situ ada perguruan tinggi, ada institusi terkait termasuk BMKG. Itu sudah memetakan daerah-daerah bahaya risiko karena gempa bumi atau tsunami. Di selatan Bali itu ada 2 risiko, yaitu di segmen Bali, yaitu dengan risiko paling tinggi 8,5 potensinya ya. Kemudian di segmen Sumba 8,7. Ketika kedua segmen itu nanti aktif, maka akan berpotensi terjadi tsunami di selatan Bali khususnya ya. Jadi ini mohon disadari bahwa ini bukan suatu menakut-nakuti ya, tapi kita sadar bahwa kita harus mengerti peta risiko di kita. Jadi upaya-upaya kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalak, sudah bagus ya, dan juga oleh Pak Dr. Komang Gede tadi sudah disampaikan sangat baik sekali, bahwasannya sebetulnya tupoksi BMKG itu, peran BMKG tidak hanya masalah kebencanaan, juga masalah pembangunan. Kami di BMKG juga mengadakan yang disebut sekolah lapang iklim untuk petani, untuk perkebunan, untuk pertanian. Dan Asungkara kami berhasil sukses ya meningkatkan produksi pertanian, karena sekarang ini iklim itu sudah berubah, sudah ada global climate change, sehingga tidak bisa lagi kita mengandalkan, mohon maaf Pak Dr. Gede ya, di Bali kan ada dikenal dengan apa namanya, saseh ya. Nah, saseh itu sudah tidak tepat lagi sekarang, jadi petani itu sudah mulai kami edukasi sehingga dia bisa mengerti masalah cuaca, dia belajar cuaca, sehingga tanaman apa yang cocok untuk cuaca seperti ini dan sebagainya. Terima kasih Pak Taufik. Bapak Taufik, terima kasih. Terima kasih banyak karena berkenaan dengan waktu kita. Terima kasih banyak atas informasinya. Nanti kita akan carikan waktu lagi karena ini betul-betul bermanfaat buat kita. Pak terima kasih. Bapak terima kasih sudah mampir. Ya, kopinya biasa. Terima kasih banyak. Ya, karena sudah waktu kita tutup dengan para mesanti. Santi. Tọp cái này ha. Bên. Saya dengan nenek kan.